selanjutnya insyaallah kita mengkaji lanjutan kajian kita sebelumnya fiqh thaharah. Seingat saya sudah dulu. Hari ini kita fokus mengkaji insyaallah memuzakarahkan tayamum. Tayamum di kitab ini kita perhatikan tayamum itu jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah dari segi bahasa bermakna al-qasdu. Al-qasdu itu bermaksud, bertujuan. Dari segi hukum fikih, tayamum adalah sengaja mengambil tanah yang berdebu, yang suci, dan dijadikan alternatif ganti dari berwudu supaya boleh melakukan amal-amal yang disyaratkan harus berwudu, terutama sholat. Jemaah yang dirahmati Allah, tayamum sangat penting sekali meskipun zaman sudah berbeda Pak. Zaman di masa Nabi SAW, para sahabat, para ulama, tentu saja para pasir yang sangat tandus, geografis tempat. Tapi sekarang kalau di tanah air kita ini boleh dikatakan tidak ada lah yang tidak ada air Pak ya. Ada air selalu alhamdulillah. Tapi bukan berarti dulu banyak air kita pasir. Kita sering sampaikan kalau berwudu usahakan jangan kerannya full. Karena kita mungkin asik mendengar suara airnya atau bagaimana, jangan ke full liquid. Langsung itu mubazir. Di hadis disebutkan ya Sa'ad la tusrif fil ma, wahai Sa'ad jangan anda boros mempergunakan air. Jangan berlebihan mempergunakan air baik untuk wudu, mandi wajib dan seterusnya. Fa in wa in kunta 'ala nahri jari, meskipun anda berada di tepi sungai. Artinya apa? Meskipun kita di tanah air ini yang banyak Allah sediakan air, alhamdulillah, tetapi kita dianjurkan, diwajibkan tetap menghemat air. Makanya berwudu Nabi kita itu hanya 1 mud Pak. 1 mud itu kalau ditimbang, 1 zakat fitrah itu 2,5 Pak ya, lebih kurang. 1 kantak itu atau 1 sok itu adalah 4 mud bagi 4, 2,5 bagi 4, 6 on sekian Pak ya. Sangat sedikit sekali. Wudu Nabi SAW itu mempergunakan air itu hanya seminggu Pak. Karena kita berwudu butuh 1 ember can. Iya Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan kita usahakan seminimal mungkin mempergunakan. Kenapa harus minimal Pak Ustaz? Padahal kan air banyak itu tadi Pak. Sangat di Al-Quran disebutkan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang mubazir itu teman-teman syaitan. Dan yang kedua, banyak saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain untuk air sangat sulit. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, tayamum di zaman modern ini dibutuhkan juga tayamum. Rata-rata faktornya adalah disebabkan tidak bisa mempergunakan air karena uzur sakit. Jadi kalau seseorang dia sakit, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri Pak, lagu hidup ini hanya ini saja Pak. Kalau tidak sakit sehat, kalau tidak sehat sakit, kalau tidak tangis tawa, kalau tidak tawa, kalau tidak sedih gembira. Itu saja lagu hidup kita ini Pak. Jadi kalau kita sakit, otomatis tetap diwajibkan ibadah kepada Allah. Justru dalam keadaan kita sulit, disitulah nilai ibadah akan tinggi. Kalau beribadah saat senang itu banyak Pak. Kalau beribadah saat sulit, itu yang orang-orang hebat. Ya jemaah yang dirahmati Allah, jika seorang sakit dia usul mempergunakan air, maka nanti alternatif yang diberikan agama adalah bertayamum. Makanya sangat penting sekali tayamum Pak. Di akhir zaman ini kita perlu juga mengetahuinya. Selain sakit, apalagi penyebabnya Pak Ustaz? Bisa saja kalau seorang dia tinggal di kampung, lalu musim harimau. Di kampung kemarin Pak, di kampung kita tak jauh di Medan Selatan itu di Mandailing, ada orang dia lagi ngopi di kedai kopi di tepi hutan. Biasalah di kampung Pak ya, karena pebukitan begitu, disambar harimau dia, dan meninggal dunia. Itu lagi musim-musimnya. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi, sudah ditangkap harimaunya Pak. Jadi bolehkah saya tayamum Pak Ustaz kalau saya khawatir nanti itu keluar dari rumah misalkan atau ke sungai? Wallahu a'lam, itu salah satu uzur. Bisa saja Pak. Atau misalkan seorang sampahnya sekali utangnya, pahit dia Pak. Banyak sekali utang. Kalau keluar nanti pasti dikejar. Bisa lihat Pak ya.
Kalau dia keluar itu dikejar. Boleh saya bertanya, Pak Ustaz, di rumah tak ada air untuk minum saja? Jawabannya boleh, itu uzur Pak. Disebutkan kita fikir. Jadi seorang yang banyak utang, lalu dia dikejar-kejar selalu. Imam Syafi'i berkata, inna dayna hammun bil-lail wa madallatun bin-nahar. Sesungguhnya hutang itu gelisah di malam hari, terasa hina di siang hari. Benar, benar sekali. Jadi subhanallah, kita berusaha supaya menghindari itu. Kalau ada, kita usahakan secepatnya menyelesaikan hutang, apatah lagi yang berkaitan dengan hutang kepada orang lain. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali faktornya. Yang paling utama, yang biasa terjadi, karena fikih itu yang paling perlu lupa, yang selalu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau seorang misalkan, suara keras kira-kira, jelas boleh? Suara jelas, alhamdulillah. Jadi kalau seseorang dia sakit atau keluarganya sakit, kalau memperhatikan dari segi kebutuhan jasmani itu sudah biasa dan itu wajib. Datang kita ke rumah sakit, ayah sakit, apa yang perlu saya beli, sudah makan, sudah minum, apa yang diinginkan, itu selalu Pak. Tidak perlu dibimbing oleh agama pun, naluri kita sebagai anak pasti akan memperhatikan itu. Tapi kalau dalam ibadah ini karena kita yang lalai Pak, kita datang, ibu sudah sholat, sudah masuk subuh, ayah sudah sholat, ini sudah waktu asar. Karena kita lupa tuh, karena kita melihat kondisi orang tua kita itu atau keluarga kita itu sedang sulit. Tapi meski demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Nawawi di Syria dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan wajib bagi seorang keluarga itu memperhatikan amal keluarganya yang sedang sakit. Bisa saja itu jauh lebih penting karena makan biasanya orang yang sakit tak pun makan ya. Waktu sehat ibu kita itu tak banyak kita bawa buah di situ kan. Pas sakit ibu kita itu hanya bawa. Biasanya orang yang sakit kita perlu banyak Pak. Jadi kadang begitu, karena biasa kita rasa kita tidak memperhatikan. Nah, di saat sehat sebetulnya kita bawa banyak, karena orang tua kita akan banyak mau. Tapi kalau pas sakit baru kita bawa, itu pun tidak apa. Yang jelas jemaah yang dirahmati Allah, persoalan ibadah orang yang sakit itu satu ilmu yang sangat penting sekali kita perhatikan. Pak Ustaz, itu keluarga kami dia tidak bisa ke kamar mandi lagi, mohon maaf. Saya penyakit stroke Pak. Saya pernah masuk ke rumah sakit stroke nasional di Tinggi. Saya perhatikan macam-macam orang, macam-macam orang. Ada memang alhamdulillah itu rumah sakit saya nampak bagus sekali. Ada terapi juga dilatih. Kalau kita berada di situ bersyukur berkali-kali kita kepada Allah. Macam-macam orang. Masih ada yang masih muda, umur 30 tahunan sudah stroke. Tidak bisa lagi Pak Ustaz dibawa ke kamar mandi. Jadi bagaimana? Allah Ta'ala, inilah perlunya tayamum Pak. Perlunya tayamum ini mudah sekali. Maka sebab itu ilmu tayamum ini meskipun zaman sekarang canggih, tetap dianjurkan kita untuk memahaminya. Dan ini simpel sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, persoalan yang kedua yang sangat penting sebelum kita praktekkan tayamumnya, persoalan yang penting, bolehkah menjamak sholat bagi orang yang sakit? Ini menarik Pak. Yang jelas orang yang sakit itu dia uzur. Nanti kalau misalkan setiap masuk waktu dia sholat terasa berat sekali. Bolehkah dijamak? Jawabannya wallahu a'lam, dibolehkan dijamak menurut fatwa yang mu'tamad menurut Imam Nawawi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya pada dasarnya mazhab Hambali yang berpendapat boleh Pak ya. Yajuzu jam'us sholati bil mardi, boleh menjamak sholat karena alasan uzur sakit. Pada dasarnya tidak dibolehkan Pak Bu. Namun mazhab Hambali berdasarkan hadis, pernah seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjamak sholat saat sakit. Inilah dipegang oleh mazhab Hambali dari itu. Di mazhab kita, mayoritas ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh menjamak sholat dengan alasan sakit. Tapi Imam An-Nawawi, ulama yang ditetapkan, difatwakan karya beliau kitab Al-Majmu' dalam mazhab Syafi'i, apa yang ditetapkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', nanti masyarakat mazhab Syafi'i akan memegang itu untuk difatwakan. Kenapa? Karena antara ulama-ulama besar, Imam Nawawi lah yang paling akurat dalilnya Pak ya. Karena beliau ulama, di samping ulama fikih mazhab Syafi'i, ulama hadis yang terkenal. Pengarang kita Riyadhus Shalihin. Jadi bunda sekalian yang dirahmati Allah,
Beliau memfatwakan dalam kitab Al-Majmu' boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, dijamak 4-4. Tapi catatannya dijamak, bukan dikosar. Nah, jika kosar itu berarti 4 menjadi 2. Kalau dijamak saja berarti bagaimana? Tetap 4 digabungkan di satu waktu. Katakanlah zuhur, asar, zuhur parokaan, asar parokaan. Sakit kita misalkan, dijamakkan sholat zuhur dan asar ini sekaligus 4-4. Salam, berdiri lagi, sholat lagi, salam. Jadi mudah sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi kesimpulan fatwanya boleh diamalkan tersebut. Jadi kalau ada keluarga kita misalkan sulit dia nak sholat setiap waktu, boleh jangan. Namun ada catatan penting. Orang yang bertayamum yang boleh dia kerjakan sholat fardu berapa bang? 1 tayamum 1 sholat. Likulli sholatin tayammumun wahidun, bagi setiap 1 sholat 1 tayamum khusus. 1 sholat fardu maksudnya. Sholat sunat boleh banyak, tapi sholat fardu dia bertayamum, zuhur tayamum, asar nanti masuk waktu tayamum. Nah, jadi bagaimana kalau dia menjamak sholat misalkan zuhur dengan asar berjamaah, berarti 2 sholat. Bolehkah dengan 1 tayamum atau cukup atau harus dengan 2 tayamum? Jawabannya pendapat yang paling kuat di mazhab kita, dia tayamum 2 kali. Nanti misalkan setelah sholat zuhur sediakan tanah yang agak berdebu dan bersih di samping misalkan di atas pinggang piring atau apa, bertayamum sebentar, dan jarak yang ini ditoleransi dalam pandangan umum fikih, dibolehkan. Itu yang paling afdal, Pak. Sebagian ulama mengatakan boleh digabungkan 1 tayamum, tetapi yang dipraktikkan oleh sahabat dan Nabi SAW 1 tayamum 1 sholat fardu. Jadi caranya setelah salam sholat zuhur misalkan tayamum dulu lagi untuk sholat asar. Itu lima yang dirahmati Allah, sangat penting sekali. Baik, kita ambil kesimpulannya saja. Rukun tayamum ada 7 disebutkan di kitab ini. Wa furudut tayamum sab'atun. Rukun tayamum ada 7. Simpel sekali. Yang pertama niat. Ketika kita mengusapkan tanah ke wajah, ada niat dalam hati. Kalau kita ucapkan sunat umumnya, nawaitu tayammum bistibahatis shalah, boleh. Yang paling simpelnya Bapak Ibu sekalian supaya mudah niatnya, nawaitu tayammum badalan 'anil wudu. Itu yang paling simpel. Nawaitu tayammum badalan 'anil wudu, saya bertayamum ganti dari wudu. Ini lebih luas maknanya, Pak. Kalau kita buat nanti nawaitu tayammum bistibahatis shalah, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat. Pada dasarnya tayamum itu, Pak, kalau seseorang sholat harus berwudu, di Al-Quran disebutkan itu. Tetapi karena tidak bisa berwudu karena ada uzur atau tidak ada air, makanya alternatif boleh tayamum. Pada dasarnya orang yang berhadas itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Tapi karena uzur diberikan keringanan agama. Makanya niatnya itu istibahatis sholat, supaya boleh sholat. Pada dasarnya uzur, tapi karena uzur tayamum. Baik, makanya niat yang paling simpel, yang paling tepat, nawaitu tayammum badalan 'anil wudu. Sengaja aku bertayamum ganti wudu. Nanti itu sudah otomatis kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh sholat sunat, kita boleh tawaf dan yang lain yang disyaratkan berwudu pada dasarnya. Cuma yang dirahmati Allah, yang kedua rukunnya adalah mengusap wajah. Catatannya sih mengusap wajah, Pak. Bahasa fikih itu mirip bahasa undang-undang memang. Mengusap wajah di sini tidak disebut harus dengan tangan. Kalau ada orang misalnya dia pakai sarung tangan, bolehkah dia bertayamum pakai sarung tangan? Alergi dia misalnya ke debu dan seterusnya. Allah alam, di sini disebutkan adalah mengusap wajah dengan cara apa? Misalkan dia pakai, katakanlah orang yang mengusapkannya, orang yang mentayamumkannya, sahkah itu? Allah alam sah, tapi dia niatkan. Misalkan itu tadi ayah kita sakit, ibu kita sakit, keluarga kita sakit, tak bisa dia berwudu, maka kita tayamumkan. Kita minta orang tersebut atau keluarga kita tersebut berniat, kita yang mentayamumkannya. Yang kedua, dengan batasannya, batasan wajah seperti batasan wudu, dan caranya itu simpel sekali, nanti kita praktekkan insyaallah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan ikut siku. Ini mazhab kita, Pak. Mazhab Imam Syafi'i memakai hadis riwayat Imam Abu Dawud yang ikut sikunya. Mazhab Hambali mereka memakai hadis memang ada di riwayat Bukhari Muslim
yang sampai pergelangan tangan saja. Jadi kalau ibu, bapak misalnya pernah menjumpai orang bertayamum begini, setelah wajahnya tentu saja, untuk tangan, dia usah begini saja. Jadi itu mengikut mazhab Hambali. Pada dasarnya mazhab Syafi'i harus ikut siku, Pak. Ikut siku. Nanti kita praktekkan insya Allah. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, sengaja mengambil tanah. Dan jenis tanahnya ini harus suci tentu saja. Harus suci dan bersih. Ada tanah yang tak suci, kalau ada. Misalnya seorang orang yang kecil yang mohon maaf ke tanah kering dalam bernajis atau tidak, Pak? Najis hukmiyah namanya, itu tidak boleh. Kalau saya tidak tahu Ustaz tanahnya itu, yang penting saya nampak dia tanah ada sedikit debunya berkerikil-kerikil, boleh atau tidak? Jawabannya tahur, itu suci dan mensucikan, boleh dipergunakan untuk tayamum. Wallahu a'lam. Rukun yang keempat tadi tertib antara wajah dan tangan. Jangan di bertayamum itu tangan duluan, baru wajah. Sama dengan di wudu, harus tertib. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Ini beda kita dengan mazhab Hanafi, Pak. Mazhab Hanafi mereka berpendapat berwudu dan tayamum itu tidak mesti harus tertib. Jadi kalau misalnya menjumpai orang India atau orang Pakistan yang muslim, dia berwudu, dia basuh tangan di duluan, basuh berwajah. Maka itu di dalam mazhab Hanafi boleh. Mereka mengambil ayat Al-Quran, "Famsahu biwujuhikum, fagsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq." Mereka meneliti kata huruf waw di situ, Pak. Waw itu dalam bahasa Arab, itu berarti dan. Kalau dan dalam bahasa kita kata sambung dan. Kalau dan itu bisa duluan, bisa belakangan. Contohnya si Umar dan si Zaid datang, bisa Umar duluan, bisa Zaid duluan, ya tak, Pak? Itu kata-kata dan. Coba perhatikan betapa telitinya ulama fikih itu dalam mengambil dalil, Pak. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mazhab Hanafi karena mereka punya dalil. Namun yang kita pegang adalah mazhab Syafi'i. Dalil kita memang ayat Al-Quran mempergunakan kata-kata waw yang bisa bermakna duluan ini, belakangan ini, atau sebaliknya. Tetapi yang dipraktikkan Nabi adalah berurutan seperti yang kita kerjakan. Mana dalilnya yang lebih kuat, Pak? Lebih kuat dari mazhab Syafi'i. Makanya ulama mazhab Syafi'i pada dasarnya dulu, Pak, di abad-abad awal sampai abad 700-an, sampai abad ke-7 atau 700-an Hijriah, yang pakar hadis adalah ulama mazhab Syafi'i. Tetapi di abad-abad terakhir ini, Pak, yang ahli hadis sekarang bukan mazhab kita lagi, mazhab Hanafi. Makanya yang mensyarahkan hadis rata-rata ulama-ulama Pakistan, India, mereka yang ahli hadis sekarang. Bahkan Al-Azhar sendiri, Mesir sendiri pun kalah kalau dalam bidang hadis dari India dan Pakistan. Ada satu universitas besar di India, Pak, namanya Darul Ulum Deobandiyah. Sampai sekarang ini universitas besar itu mengeluarkan ulama hadis. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir kita sampaikan rukun tayamum, tanahnya itu harus suci dan mempunyai debu. Diusahakan harus ada debunya. Jadi kalau tanah yang basah bagaimana, Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Di sini disyaratkan harus lahu gubar, harus ada debunya, harus yang kering, Pak. Jadi usahakan biasanya itu pasti meskipun musim hujan pasti ada. Kita cari yang di tempat yang ada misalkan atap di situ pasti tanahnya akan kering. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, prakteknya itu simpel sekali. Diusahakan dihilangkan dulu benda-benda yang menghalangi. Seandainya berwudu menghalangi sampai air, cat misalnya. Orang yang bekerja yang menderes karet, menyadap karet, itu biasanya nanti ada bintik-bintik karet di tangannya. Ini diusahakan dihilangkan dulu itu. Ustaz, kalau seorang itu petani, tangannya nampak punya itu ada hitam-hitam di kakinya, apakah harus dihilangkan? Allah alam tidak, Pak. Seluruh yang sudah menyatu dengan fisik manusia, maka itu ditoleransi oleh hukum fikih, tidak mesti dipaksa dihilangkan. Contohnya apa? Tato, Pak, ya. Tato itu sudah sering disebut seorang menyampaikan itu di video beliau sepertikan. Jadi tato yang ada di fisik manusia tidak mesti harus dipaksa, Pak, ya. Harus dikipis misalnya dari badan itu. Ada, makanya kalau orang alaf itu, wallahu a'lam, diusahakan yang ringan-ringan, jangan disulit-sulit. Ini ada kita jumpai yang namanya Islam, ya Pak, Anda sudah berhitam belum? Mahal ya? Dijawab belum, tentu saja. Umur berapa? 45 tahun. Harus berhitam dulu kan? Akhirnya Pak menyulit-nyulitkan,
mu'allaf, orang yang tidak masuk Islam. Dalam hukum fikih Pak, mazhab Maliki berpendapat berkhitan itu tak wajib bagi laki. Di mazhab kita memang diwajibkan, tetapi di mazhab Maliki mereka berpendapat tidak. Jadi kalau ada keringanan hukum begitu, perlahan-lahan yang kemudian perlu disampaikan. Kalau nanti dia sudah kuat Islamnya, Allah akan baru disampaikannya yang tegas kepadanya. Tapi kalau di awal-awal jangan. Bapak harus mandi dulu, mandi masuk Islam. Kalau tak mandi tak sah nanti. Tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan begitu, Allah alam. Dalam fikih itu ada fiqhul awlawiyat, mana yang lebih utama itu dulu. Jangan dipaksakan. Makanya fikih ini, kalau orang dia tidak bertasawuf, dia berfikih, bisa dibuat kelah. Dia bisa membuat helah. Contohnya itu yang kita sebutkan. Seorang dia wajib berzakat. Pas masanya nak berzakat, dia panggil anak dia, anak kandung dia. Nah ini harta saya seluruhnya wajib, saya kasih kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya hibahkan kepada kamu. Nanti setelah lewat masanya itu Pak, dia meminta lagi, itu harta saya yang tadi itu saya ambil lagi. Sah dalam hukum fikih, ayah atau ibu yang memberikan sesuatu kepada anaknya, hukum fikih Pak, bukan hukum negara yang kita sampaikan. Hukum fikih, boleh seorang ayah menarik pemberiannya dari anak. Makanya di masa Nabi pernah bersengketa seorang sahabat. Dia bawa ayahnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ayah saya sudah memberikan kekumpulan ke saya, tapi dia minta lagi, saya ingin meminta ketetapan dari baginda Rasul. Nabi SAW, ini anak dia sangka Rasul membela dia Pak. Alih-alih itu bahkan Rasul lebih tegas lagi, anta wa maluka liwalidi, anda ini dan diri anda itu milik ayah. Itu semua mau dia. Kalau mau dia tarik lagi silakan. Dan biasanya ayah tarik itu, ibu tarik itu. Selalunya anak. Kita sering dia diterpis karena anak menuntut ibunya di harta waris gitu. Dia di harta yang ini. Kalau harta waris iyalah ya. Kalau misalkan memang dia ada bagian yang diberikan oleh ibunya, itu tak boleh memang. Tetapi kalau harta pemberian ayah ibunya, nanti misalkan ibunya perlu lagi harta itu diambil, dituntut lagi, na'udzubillah, jadi selalunya Pak 99% atau bahkan lebih dari itu 100%, ayah dan ibu tidak akan ada yang merugikan anak. Tapi kalau anak banyak, makanya pemberian anak ke ayah itu tidak boleh dituntut lagi. Itu hak dari ayahnya. Tetapi pemberian orang tua kepada anaknya boleh tarik. Makanya fikih itu harus ada tasawuf. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan cara tayamum lebih kurang di mazhab kita tadi. Medianya tanah dan berdebu, ada debunya. Kalau tidak ada di mazhab Hambali, di mazhab Maliki, mereka membolehkan tayamum dengan segala benda yang ada asalnya dengan bumi. Jadi kalau astronot dalam zaman canggih, misalnya astronot muslim, tanah air sulit atau air pun airnya tidak bisa dipergunakan, misalnya di luar angkasa bisa, ya. Jadi bagaimana dia bertayamum pun dari tanah tak ada. Namun kalau tanah satu tahun lagi pesawat astronot itu tak mungkin Pak ya. Jadi Allah macam mana caranya? Itu pesawat ditengok, pesawat luar angkasanya misalkan, apa pastinya itu pasti berasal dari material yang ada di bumi. Katakanlah bangkunya atau apa itu berasal dari bumi Pak ya. Maka itu sah menurut mazhab Maliki bahan untuk tayamum. Jadi kalau ada jemaah haji misalkan, dulu saya heran tuh Pak ya. Waktu berangkat haji, waktu sekolah di sana, saya perhatikan itu ada jemaah kadang dia tepuk kursi yang di depan pesawat dan dia berwudu. Sebenarnya saya perhatikan di pesawat itu, pesawat Saudi Airlines atau Garuda cukup besar dan bisa berwudu sedikit. Tapi minta izin dulu ke pramugarinya. Kalau tak boleh ya bismillah jangan berwudu. Tapi kalau banyak betul orang berwudu gitu, mereka pastinya tidak akan bolehkan. Kalau dalam konteks begitu, tidak mungkin bawa tanah pula, nanti harus melewati karantina pula, mungkin tanah misalnya begitu, mereka heran ini tanah apa. Jadi caranya bolehlah mengamalkan tadi itu, bukan meringan-ringankan mencampur aduk mazhab, karena sudah darurat seperti itu. Sama seperti orang yang di pesawat luar angkasa. Kalau saya tak salah ada yang kita lihat kemarin informasi yang muslim Pak, dia mendaftar, dia mau ikut beliau, Allah alam. Kalau dia muslim, nanti dia sholat di sana bagaimana? Fawallu fa'inama tuwalluha afathamma wajhullah walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwalluha afathamma wajhullah. Bolehlah dia menghadap kemana saja dan dia bertayamum. Baik jemaah yang dirahmati Allah,
Setelah itu rukun tayamum mohon diperhatikan tadi Pak, niat mengusap tanah ke wajah dengan dua tangan sampai siku mazhab kita. Lebih kurang praktiknya seperti ini. Boleh dengan cara nanti memanjang seperti ini mengusapnya Bu. Boleh dengan seperti ini. Guru kita dulu mempraktikkan seperti ini. Tangan kanan di sebelah kepala atau dahi sebelah kiri, tangan kiri di dagu sebelah kanan. Ini kalau untuk wajah. Jadi wallahu a'lam itu boleh dan boleh juga dengan langsung berdiri. Tapi catatannya mohon diperhatikan lebih kurang seperti ini prakteknya Pak. Pertama tangan sudah ada. Kalau misalkan di rumah sakit bolehlah kita bawa satu plastik tangan misalkan Pak ya. Kita sediakan piring. Nanti kalau sudah dipakai juga di tempatnya disediakan plastik yang lain. Tidak ribet sebenarnya. Ustaz sulit sekali katanya di rumah sakit tak sulit. Asalkan kita mau mengamalkan agama itu insya Allah mudah. Caranya seperti ini kita bawa satu plastik. Caranya lebih kurang seperti ini Bapak sekalian, bukan menggurui tapi muzakarah. Tanah sudah ada, kita letakkan tangan seperti ini. Selepas itu ditepiskan. Ditepiskan begini boleh atau dibuat begini boleh. Nah, itu ada dua cara ya. Bukan langsung tanahnya. Karena kita melihat pernah seorang sahabat itu real. Seorang sahabat dia tidak tahu cara mandi wajib karena sangat dingin sekali. Jadi dia tanya para sahabat yang lain, tahukah kalian hukum cara mandi wajib bagi orang yang sangat dingin sekali? Dan itu dua versi kan? Satu versi sahabat itu dia tetap mandi dan dia meninggal dunia disebabkan Nabi SAW marah. Satu konteks cerita sahabat itu dia tak tahu dia ambil tanah dia usap ke fisik badannya. Itu ada di riwayat hadis. Tapi wallahu a'lam tayamum ini adalah alternatif. Jadi caranya sama ada mandi wajib ganti mandi wajib, tayamumnya sama dengan ganti wudu, hanya niatnya berbeda. Kalau orang misalkan meninggal dunia tidak bisa dimandikan, bukan tanah yang kita usap seluruhnya. Itu jaga sekali. Itu mandi ayam namanya. Mandi ayam namanya. Jadi bagaimana? Cukup itu saja wajah dengan dua tangan. Bahkan kalau misalkan dalam kasus corona seperti ini, jika ditetapkan misalkan tidak bisa disentuh kecuali pakai alas tangan, boleh sampai pergelangan tangan saja tadi memandikannya saja. Tapi wallahu a'lam sekarang zaman canggih Pak. Kaidah itu ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, tidak boleh semudah-mudahnya. Darurat itu harus diukur kadarnya. Kalau masih bisa yang ini. Contohnya kalau memang bisa disalurkan air misalnya pakai selang ya, memandikannya agak jauh. Allah akan lebih itu dulu. Jangan langsung tayamum. Itu yang kita sarankan. Ilmu fikih itu harus berdasar dari dan ilmu. Kalau masih bisa dengan dimandikan dengan jauh begitu, ya, pakai selang misalnya. Kalau tidak bisa disentuh. Nah, kalau tidak bisa itu nanti Allah akan baru ke tayamum, dan tayamumnya itu misalkan kita kalau bisa ikut sikunya siku juga. Kalau tidak bisa baru bergerak. Baik, lebih kurang seperti ini Pak, Bu. Mohon diperhatikan dan saya rasa kita sudah paham semua nih, hanya untuk mengingatkan saja muzakarah saja. Diletakkan tangan di atas tanah, boleh ditepiskan dengan begini caranya atau begini. Jadi tidak mesti harus tanah itu, saya harus ada bekas tanahnya supaya lebih keren. Memang tayamum tidak mesti begitu. Ini hukumnya saja. Alternatif. Selepas itu baru lebih kurang diperhatikan kalau sekalian coba kita praktikkan seperti ini. Kita ambil cara yang diajarkan guru-guru kita. Tangan kanan perut tapak tangannya di dahi sebelah kiri. Tangan kiri di dagu sebelah kanan. Ini ditarik nih Pak. Ditarik ini ke kanan, ini ke kiri. Dan nanti bertemu di ujung atau di atas dan ditarikan ke bawah. Lebih kurang coba kita perhatikan seperti itu. Atau seperti ini. Ditarik nanti simpel sekali. Itu insya Allah sudah memenuhi seluruh batas wudhu. Tidak mesti disampaikan tanah itu atau butiran-butiran tanah itu ke kulit jenggot. Kalau orang yang berjenggot tebal misalkan tak mesti. Yang penting dia usap begitu. Yang perlu kita ingatkan jangan terlalu mudah pula diambil misalkan ditepiskan hanya begitu saja. Itu tidak sah dalam hukum caranya, makanya diambil seperti tadi itu. Boleh dengan cara begini.
tapi dipastikan seluruhnya kena. Yang lebih efektif, yang lebih bagus seperti cara pertama tadi. Setelah itu ditepiskan tangan lagi. Kenapa ditepiskan lagi Pak Ustaz? Karena ini di dalam mazhab kita, butiran-butiran tanah ini dihitung mustakmal seperti wudhu, makanya ditepiskan dulu. Baru diambil lagi, dibersihkan lagi, atau seperti ini, baru untuk tangan. Tangan simpel sekali Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan. Tapak tangan kiri, ibu jari akan direndamkan, dan tangan kanan punggungnya ini diletakkan di atas perut tapak kiri, dan ini ditarik seperti ini. Ini agak direndamkan, ditarik seperti ini. Setelah lewat pergelangan, usahakan dirapatkan begini, mohon diperhatikan. Nah, kalau ini masih merenggang seperti ini, setelah nanti lewat pergelangan tangan dirapatkan seperti itu supaya persis kena seluruhnya. Ada orang kadang mohon maaf dia mungkin sedikit. Nah, tidak, kalau sudah nanti pergelangan dirapatkan sedikit tangan jari jemari. Nah, itu perlu di kitab yang mengenai banten ini disebutkan dengan teliti. Jadi seperti ini, lebih kurang, kita bagi lagi. Dirapatkan sedikit, jari jemari itu digenggamkan sedikit, ditarik sampai siku lewatkan sedikit. Ibu jari kiri ini memutar ke atas, memutar ke atas, dan ini ditarik berjumpa dengan ibu jari tangan kanan. Putar lagi yang kiri seperti itu juga. Setelah lewat pergelangan genggam sedikit, ditarik. Nanti ibu jari kanan memutar ke atas seperti ini, ditarik. Selesai tayamum. Simpel sekali Pak. Nah, tapi ada caranya supaya lebih cepat. Boleh sebenarnya kalau seorang misalkan dia tidak menggenggam, tapi bagusnya ini satu ilmu yang halus disampaikan oleh Imam Nawawi Banten, digenggam oleh tadi sedikit. Saya ulangi lagi, praktek yang pertama seperti ini. Nah, dipastikan selesai, ditepiskan lagi. Ambil yang baru, tepiskan lagi seperti ini. Nah, seperti ini digenggamkan tadi setelah lewat pergelangan, ditarik. Jadi cepat sekali tuh, semacam tak berlatih silat. Selesai, alhamdulillah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa itu kesimpulan kajian kita. Mana tahu ada masukan ataupun kritik atau pertanyaan, dipersilakan.